aha aha. Muhammad, assalamu alaika, wassalatu wassalam, kulli ayatillah, wassalatu wassalam, kulli ayatillah, sayyidina Muhammad, assalamu alaika.
Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Ibnu Athaillah wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa walidaikum wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulakumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah Allah memberikan kepada kita petunjuk, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu menyatukan ruh kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, di barzah dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang bagaimana ria menghinggapi orang-orang yang melakukan amal soleh atau ibadah-ibadahnya, baik ibadah itu bersendiri tanpa ada manusia maupun ketika ada manusia. Ketika banyak manusia disebut dia ria jali, pada saat tidak ada manusia disebut dengan itu adalah ria khafi, ria yang tersembunyi. Ria jali, ria yang terang. Namun orang-orang mukmin terkadang terhijab, terdinding dirinya melihat ria itu menjalar di dalam hatinya. Maka perlu perhatian yang sungguh-sungguh kita terhadap demikian itu, karena ia bagaikan hempasan ombak atau tsunami yang meluluh lantahkan semua amal-amal ibadah kita maupun amal-amal soleh kita. Maksud meluluh lantahkan adalah menjadikan semua amal-amal ibadah kita bukan hanya hari itu, tapi hari-hari sebelumnya menjadi habis terkuras olehnya. Subhanallah. Maka selanjutnya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, istasrofuka ayya'lamal khalqu bikususiyatika dalilun ala adami sidqika bi ubudiyatika. Keinginanmu untuk mulia, yaitu dimuliakan manusia, atau diketahui ayya'lamal khalqu, makhluk manusia mengetahui tentang keistimewaan dirimu, tentang kemuliaan dirimu, bikususiyatika, satu keistimewaan yang menjadikan kamu merasa terhormat menurut dirimu. Dalilun adalah bukti ala adami sidqika, sebagai bukti ketidakadaan tulus hatimu bi ubudiyatika, dalam beribadah. Subhanallah. Istisrofuka, kamu mengharap dilihat manusia, kamu mengharap dimuliakan manusia, atau memang kamu memang mulia sebenarnya, kamu mulia sudah, tapi kamu ingin ayya'lamul khalqu, manusia mengetahui kemuliaanmu itu adalah bukti dalilun ala adami sidqika, ketidaktulusan dirimu dalam mengabdi kepada Tuhan. Subhanallah. Nah, jadi orang itu sudah mulia, dia ingin diketahui oleh makhluk. Maka saat dia ingin diketahui oleh orang lain, saat itulah bukti bahwa dia tidak tulus, atau diri kita tidak tulus kepada Allah dalam beribadah.
apalagi tidak mulia. Orangnya sudah tidak mulia, sembahyang tidak, gitu kan. Supaya diketahui orang sembahyang, supaya diketahui orang mulia, lalu melakukan amal ibadah di hadapan manusia, apalagi seperti itu jauh lagi itu. Ini sekarang memang orangnya memang mulia, orangnya memang selalu jadi imam di masjid, nah, misalnya kan, orangnya memang selalu jadi pengkhutbah, orangnya memang selalu jadi penceramah, orangnya memang selalu jadi paling banyak bersedekah, kemudian ingin diketahui oleh orang lain. Subhan, nah gitu maksudnya. Maka ibadahmu itu belum tulus, kata Syekh Ibnu Athaillah. Mak, susahnya lah, kayak apa lagi ya? Nah, kayak itu, Bang. Li'anna sidqa bil ubudiyah huwa tarhul aghyari wa adamul iltifati ilaiha ra'san falau kunta shadikan fi ubudiyatihi rabbil alamin. Sekalipun sebenarnya ibadahmu itu sudah benar engkau lakukan, tapi engkau lepaskan kepada manusia, engkau engkau beritakan kepada manusia, aku malam tadi sholat tahajud, banyak banget aku sholat, tidak terasa bengkak kakiku ternyata. Dikisahkan kepada manusia, maka itu menunjukkan kamu belum tulus dalam beribadah. Nggak usah dikisahkan itu. Kenapa bengkak kakimu? Memang bekas tahajud, bengkak kaki tahajud sampai 100 rakaat atau 50 rakaat malam lah, setiap malam bengkak kaki nih. Nggak usah dikisahkan dengan orang, nggak usah dikisahkan, diam aja. Jangan diutak-atik, jangan, kalau perlu jangan diingat, karena sudah belajar kan ilmu hakikat, ilmu marifahnya, ilmu hakikat itu sudah belajar. Apa saja pekerjaan yang baik itu jangan kita ingat, karena kita tahu pekerjaan baik itu, ibadat itu tidak lain anugerah. Iyalah, Allah langsung yang menunjuki kita dapat melakukannya. Diam aja, jangan diingat lagi. Itu memang pekerjaan Allah, gawian Allah, bahasa Banjarnya. Bukan kita ini tidak ada yang baiknya. Subhanallah, itu nang ikhlas tuh. Ada pang orang mencontohkan yang namanya kulus itu, katanya seperti BAB. Sebenarnya contoh tidak baik juga ini. Seperti BAB, mana kita ingat lagi jar setelah dibuang jar. Ya tapi kan amal itu bukan kayak BAB ya. Cuma itu maksudnya melupakan aja supaya jangan diingat aja. Tapi yang paling bagus tuh begini, amal kebaikan yang kita lakukan jangan kita pedulikan manusia tahu atau tidak. Tidak ada kamusnya untuk manusia. Apa yang kita lakukan, kita bersyukur kepada Allah bahwa Dia bertajalli kepada diri kita, bertajalli pada diri kita. Bertajalli itu maksudnya menampakkan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita dapat melakukan ibadah. Jangan dikisahkan dengan orang. Kalau mau berkisah juga kemana? Mana berkisah dengan istri bang? Jangan berkisah lah. Jangan dikisahkan juga dengan istri. Biar aja dianggap istri pengoler, ya kah? Wah abahnya nih jar sholat, kadang-kadang aja, padahal sholat 5 waktu. Wah abahnya nih jar, apalagi bangun tengah malam aja. Di mana tandanya? Aku bangun biasanya bila bangun tuh mah lalu menggarak aku aja nang bini. Memang tidak istri pun tidak tahu. Oh itu luar biasa itu. Nah itu sarih jahir pada syariatnya luar biasa, batinnya tarekat hakikatnya, tarekat marifatnya luar biasa. Tapi kalau orang lolos dari dari israf atau dari riya ini, itu biasanya wali sudah diangkat Tuhan jadi wali biasanya. Saking sulitnya ini ditempuh, sampai Syekh Ibnu Athaillah mengulang-ulang, ya kan, kemarin masalah riya jali kopi, sekarang diangkatnya lagi nih, sekedar untuk diketahui manusia aja. Tidak ada kepentingan apa-apa supaya diketahui manusia aja.
itu pun termasuk ria juga sebenarnya. Nah, bahasa lainnya sum'ah sudah. Sum'ah ingin didengar manusia. Beri diaman aja lah. Masjid di kampung tuh nah. Aku kada berkisah benar ya. Beri diam aja, jangan diberitakan dengan orang. Separuh lebih masjid tuh dananya dan aku. Nah, ingin didengar orang lah. Nah, kayak itu aja. Padahal berrahasiaan orang nih. Beri diam aja lah, ikam aja mau tahu nah. Yang lain jangan dikisahkan. Satu orang manusia aja diberitahukan. Tetap aja juga kena ini istisraf. Nah, ketika kita ingin ma'rifatullah, ma'rifat syariat, tarekat ma'rifatullah hanya hakikat. Nih, ma'rifat ini penting, jalan kita mengetahui hakikat. Bila di hakikat itu usul kita sampai kepada Allah. Nah, proses ini untuk mencapai hakikat ini tidak bisa kita ilmu ma'rifatnya aja dipahami. Tapi jejak di sini dalam beramal, bagaimana amal kita itu, bahasa lainnya menghadap Allah itu bawa amal, yalah. Atau bahasa lainnya bukan bawa amal, terindikasi amal kita ini banyak, yalah. Amal yang diterima oleh Allah aja wajalla, bukan amal yang tidak diterima. Nah, itu kan, yalah. Amal banyak, luar biasa, amal soleh banyak, zikirnya bagus, zikir kuat, zikir hati sudah bisa, zikir kolbun sudah bisa, zikir jahir sudahnya, zikir nafsi bisa juga, zikir diri sudah bisa, zikir ruh bisa juga sudah. Zikir apa lagi bisa? Lain zikir sir bisa juga. 5 zikir sudah bisa. Nah, pangkat, andaikan pangkatnya pangkat 5 sudah. 2 aja lagi jenderal. Tapi semuanya tidak tulus. Semuanya ingin diberitakan, diketahui oleh manusia. Subhanallah. Nah, dapatnya tsunami, ria ini tsunami. Tsunami yang menghancurkan, meluluh lantakkan ya lah, kayak gunung meletus tuh nah. Walau kunta shadikan fi ubudiyatir rabbi, sekalipun yang engkau lakukan itu sudah benar, bagus, sudah bagus, orang lain tidak tahu, bagus kalau sudah tahu. Tapi di hati, andaikan manusia tahu aja, bisa diangkat jadi wali. Ini di kampung nih, misalnya nih lah, jangan juga kayak itu. Andaikan begitu ya. Walam tuhib ayya'lamaka ghairi patagara ala halika min ru'yatil aghyari lahu. Nah, supaya seharusnya jangan sampai ada kecenderungan hati, jangan ada di hati itu kecenderungan kesukaan, rasa suka, rasa enak itu nah diketahui orang. Bila merasa ada rasa enak diketahui orang, cepat mundur, bertahan dulu, dosakin dulu nah. Pas mau ke masjid dah, sholat, masjid mau sembahyang, sholat di masjid, wah, jar iblis, gara-gara iblis aja setan aja di dada kan bicara, jar, sekampungan nih tahu nih jar setan nih, kamu rajin sholat ya, stop dulu, duduk dulu, beristighfar dulu, astagfirullah, sambil bergemet berjalan, ya lah. Nah, habis itu berjalan. Nah, istighfar, astagfirullah. Jadi istighfar aja. Astagfirullah. Ya Allah, lindungi hamba daripada godaan
Iya, setan ini bisa menyerupai suara hati kita, suara hati nurani kita, padahal suara nafsu. Nah, kadang dilapis-lapisnya maka orang tuh bingung. Ujar guru turuti hati nurani, melihat hati nurani bingung. Mana hati nurani itu? Ada kitab Talbisus Syaitan di Syekh Ibnu Qayyim dan Lahfan ya. Apa itu satunya itu Lahfan ya, tentang min syaidi syaitan, buruan setan tuh begitu mengejarnya, ingin menggoda manusia nih. Makanya itu paling susah. Makanya kemarin kalau bisa ya belajar ilmu panah kemarin. Ilmu panah tuh sudah lenyap, nggak ada lagi manusia, nggak ada, alam semesta nggak ada, yang ada hanya Allah Ta'ala aja lagi. Dengungkan terus di hati seperti itu. Ya kah? Nah ada nih bang apa? Bayang-bayang aja yang ada nih. Nah itu udah mau ria lagi dah. Bayang-bayang aja lagi biasa terutama pada saat kita beribadah ya lah. Bila beribadah tuh cepat gunakan ilmu panah tuh. Hilangkan perasaan itu tadi tuh. Yang ada hanya Allah. Waktu sholat pang guru jar, apa? Allahu Akbar, maka Allah aja ada. Yang mengangkat tangan nih pang siapa jar? Masa Allah menyembah dirinya sendiri jar? Wah misalnya gitu. Yang ada inilah rahmatnya, anugerahnya sedang mengabdi kepada Allah. Abada itu diterjemahkan orang Indonesia sembah. Aslinya apa? Aslinya abada itu ibadatan, beribadah. Ibadah itu apa? Pengabdian kepada Allah aja wa jalla. Makanya kalau kita menyebut ibadah itu menyembah, apa Tuhan ini mau disembah? Tuhan tidak minta disembah. Tapi kalau Anda tidak menyembah Allah, itu berbahaya bagi Anda. Nah itu masalahnya. Tuhan tidak berhajat untuk disembah, dipuji, tidak ada berhajat Tuhan. Maha suci Allah daripada berhajat kepada makhluknya. Wais, ini hebatnya memahaminya. Bagaimana itu cara memahaminya? Maka kita perlu mengabdi kepada Allah itu dengan rentang pemahaman yang benar menurut para ulama. Bagaimana menurut para ulama tadi? Ketika kita mengabdi kepada Allah, ada banyak cara kawas, tingkat kawas. Nah, pakai ini. Semua ini adalah rahmat Allah aja wa jalla. Semua ini adalah fadlun minallah, anugerah Allah. Karena fadlun karunia Allah, enggak ada lagi kita kan? Adalah kita. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi sudah. Iyalah, karena kita menyebut diri kita fadlun. Pada saat kita tidak ada, itulah kita naik ke tingkat kawasul kawas. Ya lah. Nah, sejahtera dah. Cirinya apa? Cirinya kita bisa melakukan seperti itu. Cirinya kita tidak istisrafu, kata itu. Tidak meminta, ingin diketahui manusia kemuliaan kita. Itu cirinya. Kalau ada indikasi, tanda-tanda ingin diketahui manusia, berarti belum bagus lagi pernyataan diri kita bahwa kita mengerjakannya semata-mata karena fadlun minallah. Nah itu beratnya lah. Nah, kadang itu bukan hanya ibadah, termasuk dalam masalah ilmu agama. Oh gampang aja ilmu itu jar. Ilmu ria ini termasuk bagian daripada ilmu batin. Jadi ilmu batin ini tidak ada diajarkan di sekolah. Tidak ada. Jadi pian sekolah agama di pesantren sampai perguruan tinggi S1, S2, S3 tidak ada seharia ini. Khususkan pembelajarannya. Karena ini ilmu batin. Tidak bisa ilmu ini digunakan untuk melamar pekerjaan, tidak bisa. Atau mata pelajarannya, mata kuliahnya tertulis. Biasanya kan ada ilmu hadis gitu kan, iyalah. Nah atau fikih 1 misalnya. Nah ya kan
fikih muamalat misalnya. Nah itu kan ada namanya, enggak ada ilmu riya, enggak ada dipelajari, enggak ada mata kuliahnya. Karena ilmu batin sifatnya. Ini hebatnya. Yang menunjukkan sikap bagaimana kita terhadap Allah, melihat Allah. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir Jailani, ada seorang pemabuk berkata bahwa pastilah orang seperti Syekh Abdul Qadir Jailani ini akan masuk surga, sedangkan dirinya di neraka. Pingsan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa jadi pingsan? Langsung terbayang Syekh, setelah siuman, kenapa Syekh? Aku terbayang bagaimana kohar Allah, yang maha kohar itu, yang maha penyiksa itu, Allah maha menyiksa itu, menyiksa aku Jasidin. Nah ini orang yang sudah melihat segala alam semesta ini tidak lain adalah Allah aja wajalla dalam jiwanya. Jadi kehadiran alam ini baginya tidak ada lagi alam, yang ada itu hadir itu hanya Allah aja wajalla. Jadi tidak ada melihat makhluk lagi dia, tidak ada melihat makhluk lagi. Karena itu waqala ba'duhum man ahabba ayatla annas, siapa yang berharap kecenderungan hatinya untuk diketahui manusia, ala amalihi, atas amalnya bahwa riya, itulah disebut dengan riya. Jadi aufi ala halihi bahwa kajjab, itulah sang pendusta sebenarnya. Engkau sebenarnya berdusta bukan yang setulus hatimu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini masalahnya. Nah, fa in tahaqquk al-abdu bil ma'rifah, adapun yang benar bagi seorang hamba ada dalam ma'rifah wa musyahadah, dan menyaksikan Allah, fala ya'basa bil iktibari bi amalihi wal ijhari lil mahasini ahwalihi. Bagi orang-orang tertentu yang sudah mengerti, tidak mengapa dia memberitakan keadaan itu jika hatinya sudah kuat. Hatinya tidak lagi kepada yang lain, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani yang dilihatnya hanyalah Allah. Dia memberitahukan ini hanya untuk agar orang mengikuti garis-garis agama, menjadi contoh. Pakai apa? Jadi imam di masjid, kalau ini syaratnya, adalah yang bisa jadi imam. Nggak ada yang bisa jadi imam, karena ini sulit sekali ilmu ini. Ilmu supaya tidak riya. Nah terpaksa dalam ilmu fikih pun itu tidak disyaratkan. Syarat jadi imam masjid tidak riya, nggak ada itu. Kenapa jadi tidak ada? Karena kalau itu disebutkan, nggak ada yang mampunya orang. Yalah. Nah, biar sudah, mudah-mudahan semua mereka tidak riya gitu aja kan. Nah, mungkin di antara imam itu ada yang riya, ada yang tidak. Di antara pengkhutbah itu ada yang riya, ada yang tidak. Di antara penceramah itu ada yang riya, ada yang tidak mau. Tapi itu rahasia antara diri hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini luar biasa bagaimana sulitnya. Karena ini seperti kemarin di dalam Al-Quran, yalah, fawailul lil musallin, celaka kalau orang-orang yang sholat tuh, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sholatnya itu lalainya kayak apa gerang? Lalai itu ialah yuraun, mereka itu riya, celaka aja Tuhan. Ayo bayangkan orang yang riya itu celaka, orang yang ingin diketahui manusia lain itu celaka aja Tuhan. Kenapa sih? Bukan aku yang diperhatikan. Yalah, kan seharusnya sholat itu untuk supaya Allah melihat diri kita kan, supaya kalau sholat beramal soleh untuk siapa gerang? Untuk Allah, bukan untuk manusia. Ketika Anda bersedekah misalnya, johirnya memang untuk manusia, memang untuk manusia bersedekah.
Tapi sebenarnya ketika kita melakukan sedekah itu memberikan kepada orang itu supaya Allah melihat perbuatan kita, bukan supaya dilihat oleh manusia, bukan. Oh, itu masalahnya sepele aja kan? Tapi sangat amat berat masalahnya. Ini yang sulit bagi kita melaksanakannya. Nah, mudah-mudahan kau melaksanakanlah. Nah, salah satunya tadi itu hilangkan ego. Ego itu rasa benar pada diri kita. Rasa benar. Bukan hanya amal soleh, bukan hanya ibadat seperti puasa, sholat, tapi juga terhadap ilmu. Jangan merasa kita berilmu, lalu menganggap enteng ilmu orang lain. Pada saat itulah juga kita kena riya, syahwat yang tersembunyi dalam diri kita. Ya, sama sembunyian bahayanya. Maka satu-satunya jalan, hilangkan ego. Wah, sulitnya bukan main menghilangkan ego. Bagaimana caranya? Fana fillah. Belajar untuk fana fillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan dapat hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.